وأصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال الله تعالى أيضا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة وقال رسول أيضا يحشر المرء مع من أحب صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Al-Mukarramun wal-Muhtaramun Duyuful Kiram Akhusul Bidikri, sama-sama kami hormati Kepala Sekolah SMK Mahadika 3 Bapak Abdul Rahim SAGMM, yang sama-sama kami hormati Ketua Yayasan Adiluhur Mahadika Ibu Insinyur Hajah Sri Hidayati Basuki, yang sama-sama kami hormati BPH Yayasan Adiluhur Mahadika Ibu Hajah Erna Widayati MM, yang sama-sama kami hormati juga Bapak dan Ibu guru sekalian, staf dan karyawan, dan anak-anak siswa dan siswi SMK Mahadika Tunggal 3 yang saya cintai. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan kita semua selalu diberikan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, sehat wal afiat sehingga kita bisa berkumpul di aula tercinta SMK Mahadika 3 dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bertemakan memaknai Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai momentum memperbaiki diri dan meneladani perilaku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan kepada para sahabatnya hingga yaumil qiyamah, karena sebab beliaulah kita terselamatkan min zulumatil jahli, daripada kegelapannya kejahilian, kebodohan, kepada ila nuri ma'rifah, kepada cahaya yang ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kelak kita di yaumil qiyamah dikumpulkan bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Tadi sebenarnya udah disampaikan, kirain Pak Rohim mau ceramah, mau melanjutkan, katanya dipotong ya, nggak habis, cuman kirain lama kalau enggak. Ya, saya hanya melanjutkan daripada apa yang disampaikan oleh kepala sekolah kita, Abdurrahim, Bapak Abdurrahim. Di sini daripada Maulid, memperingati Maulid Nabi Muhammad, di sini kita yang pertama yaitu adalah memaknai. Ya, tema di sini adalah memaknai Maulid Nabi Muhammad sebagai momentum memperbaiki diri dan juga meneladani perilaku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan manusia yang paling mulia dalam segi akhlak dan juga paling mulia dan paling baik dalam segi perangai. Tubuhnya beliau paling mulia, paling baik, paling bagusnya manusia itu adalah Rasulullah. Yang dikatakan di dalam Maulid yang tadi kita baca, kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan wa khalqa. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling baik akhlaknya, yang paling baik perangainya, yang paling baik ciptaan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau Rasulullah. Kita beruntung mempunyai pimpinan, mempunyai pemimpin seperti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak heran
ketika para sahabat yang tadi diceritakan oleh Bapak Abdul Rahim, Sayyidina Abu Bakar begitu cintanya bahkan ingin melakukan apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah. Gak heran kita, ya, karena begitu baiknya, begitu indahnya akhlak yang dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diceritakan di suatu riwayat, Sayyidina Abu Bakar dan para sahabat yang lainnya dan dengan Rasul, beliau semua lagi baru selesai dari peperangan, pulang ke kediaman masing-masing, pulang ke rumah masing-masing. Pada suatu ketika Abu Bakar sampai depan rumah beliau, mengucapkan salam kepada keluarganya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, wahai suamiku, kata istrinya. Abu Bakar nggak pakai lama di rumah. Abu Bakar orang kalau aturannya yang lebih lama, lebih nyaman di rumah sendiri. Tapi Sayyidina Abu Bakar enggak. Sayyidina Abu Bakar lebih nyaman di dekat duduk bersama dengan Rasulullah. Ketika baru selesai pulang peperangan itu enggak cuma 1 hari, enggak cuma 2 hari, enggak cuma seminggu, enggak cuma sebulan, bahkan berbulan-bulan. Istrinya ditinggal, anaknya ditinggal, keluarganya ditinggal. Tapi Sayyidina Abu Bakar ketika pulang dari peperangan cuma pamitan absen, bahasa katanya absen ke keluarganya. Wahai istriku, aku sudah pulang, tapi izinkan aku untuk kembali lagi bersama dengan Rasulullah, karena kalau diriku tidak bersama dengan Rasulullah, rindu ini akan menyakitkan di dalam hati. Masya Allah. Itu Sayyidina Abu Bakar. Jadi kita gak heran kalau para sahabat begitu cintanya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adik-adik dan ibu-ibu semua yang saya sayangi, bapak-bapak juga, semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam hadis Rasulullah menyampaikan bersabda, yuhsyarul mar'u ma'aman ahab, yang mana artinya seseorang akan dikumpulkan bersama dengan orang yang dia cintai. Seseorang akan berkumpul bersama orang yang akan dia cintai. Ketika Abu Bakar mencintai Nabi Muhammad sebegitu dalamnya, apakah Abu Bakar akan berkumpul kembali dengan Rasulullah nanti di yaumil qiyamah? Pasti. Maka pada saat ini jangan cuma keluarga kita yang kita cintai, jangan cuma kekasih kita yang kita cintai, tapi kita harus mencintai siapa itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena satu-satunya manusia yang bisa menyelamatkan manusia yang lain hanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari api neraka. Karena Nabi Muhammad lagi di padang mahsyar, beliau yang lain para nabi cuma santai, nggak nyariin. Nabi Muhammad sibuk nyariin umatnya. Mana umatku, ummati, nyariin. Masya Allah, kita punya pemimpin benar-benar antusias, benar-benar sayang sama kita umatnya. Tapi kadang-kadang umatnya nggak tahu. Betul? Kadang-kadang umatnya nggak tahu diri. Disuruh baca sholawat malah main disuruh baca sholawat malah disuruh sholawat malah bercanda. Kan itu yang jadi masalah. Sekarang yang jadi masalah ketika nanti kalian kita udah meninggal semua, yaumil qiyamah udah tiba, kita dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian kita dibangkitkan lagi di padang mahsyar, kita dikumpulkan menjadi satu antara anak, ibu, ayah, cucu, menantu dan lain-lain semuanya, paman, bibi dikumpulkan jadi satu. Itu kita nggak mikirin mereka, kita nggak kenal namanya ayah, kita nggak kenal namanya ibu. Yang kita cari siapa? Satu orang yang menolong kita. Siapa itu? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita nyari mana Nabi Muhammad. Tapi kalau orang yang di dunia, selama di dunia gak pernah sedikit pun dia dari mulutnya keluar kata Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, jangan harap kalian bisa mendapatkan syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan harap. Ya, hati-hati. Dan kita ketemu nih sama Nabi Muhammad, sama Nabi Adam. Nabi Adam bilang, jangan nama aneh, itu bukan umat aneh. Kamu bukan umat saya. Cari lagi.
Kita ketemu sama Nabi Idris, begitu juga jawabannya. Ketika di akhir ketemu sama Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad, aku umatmu, tolonglah aku, bawalah aku dari padang mahsyar ini. Katanya Nabi Muhammad apa? Siapa kamu? Kenal. Udah digituin kan? Malu gak? Kita udah ngaku bahwa kita adalah umat Nabi Muhammad, tapi ditanya siapa? Siapa orang gak kenal? Gimana? Baca salawat aja gak pernah. Ya. Maka beruntunglah orang yang mencintai salawat nih, kayak teman-teman kita, para hadroh-hadroh. Ya, mereka ini adalah orang-orang yang cinta sama salawat. Ya, mudah-mudahan kita semua cinta sama salawat, cinta sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, hadirin jemaah yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi." Jawab. Kalau misalkan ada jawaban Nabi, Allahumma shalli wa sallim. Ulangi lagi bisa? Oke. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, berfirman di dalam Al-Qur'an, sesungguhnya Allah dan para malaikat mereka semua bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kita enggak mau selawat sama Nabi Muhammad, sombong enggak? Sombong enggak? Sombong. Ada maulid dekat rumah, kagak mau datang cuma nasi kotak. Ya. Jangan, ya. Jangan mikirin nasi kotaknya, jangan mikirin tempe mendoan, jangan. Mikirin kita bagaimana kita sebagai umat Nabi Muhammad bisa cinta sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada maulid dekat rumah, kagak mau dihadirin. Gimana yang jauh? Paling enggak kalau emang enggak mau hadir, paling enggak ikut andil dari segi materi. Coba kasih sedekah. Misalkan sumbang 200.000 paling enggak. Minimal jangan 2.000, pelit banget. Ya, jangan pelit-pelit. 5.000, 10.000 taruh. Kenapa? Karena untuk mensukseskan acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad. Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi Muhammad. Kita dipanggil sama Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kita dipanggil sama Allah, wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu kepada Nabi Muhammad. Bersalawatlah kamu kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Karena salawat kita kepada Nabi Muhammad merupakan, itu ada dalam hadis, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu biha alaihi asyran. Barang siapa yang bersalawat kepada Nabi Muhammad cuma satu kali, Allahumma shalli ala Muhammad, cuma gitu doang, dibalas sama Allah 10 kali salawat. 10 kali salawat. Para ulama menjelaskan 10 itu apa? 10 kali kebaikan, 10 kali menghapus dosa, 10 kali menghapus kesalahan, 10 kali terhindar dari bala-bala yang kecil. Tuh, enak kan? Kita cuma baca selawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Enak. Tuh, gitu jadinya. Kalau misalnya kita baca selawat, insyaallah hidup berkah. Banyak deh keberkahan yang orang kalau misalkan cinta sama salawat. Ketika kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad, jadi Allah bersalawat kepada Nabi Muhammad bukan kayak kita, bukan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, bukan. Artinya, maknanya itu Allah bersalawat kepada Nabi Muhammad untuk memberikan rahmat kepada siapa? Umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dapat rahmatnya Allah karena sebab Nabi Muhammad. Yang kedua, malaikat salawat kepada Nabi Muhammad. Bukan malaikat salawat kayak kita, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, bukan. Tapi malaikat salawat itu bukan seperti kayak kita. Malaikat salawat itu memintakan ampun, istighfar kepada Allah. Ya Allah, ampunkanlah untuk siapa? Untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita setiap waktu
dimintakan ampun sama Allah. Buat dari mana itu? Dari malaikat. Malaikat setiap hari sholawat sama Nabi Muhammad. Nah, malaikat setiap hari sholawat sama Nabi Muhammad. Masya Allah. Ya, kemudian kita umatnya Nabi Muhammad bersalawat kepada Nabi Muhammad itu adalah doa. Doa yang kita panjatkan setiap waktu itu adalah merupakan salawat tersebut. Ketika kita berdoa kepada Allah, kita enggak mengawali dengan bacaan salawat, tidak mengakhiri dengan bacaan salawat, maka doa-doa kita itu seperti kayu yang ada di atas air. Ngambang enggak? Kayu di atas air ngambang enggak? Ngambang. Doa kita enggak nyampe sama Allah, enggak turun lagi, hitungannya ngambang di Lauhil Mahfuz. Entah itu diterima atau enggak. Nah, maka kita biasakan mulai dari sekarang. Biasakan, misalkan ya Allah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, saya pengen beli mobil. Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Gitu dong, enggak apa-apa. Ditutup dengan bacaan sholawat. Insyaallah besok beli mobil. Entah ngutang apa gimana, yang penting beli dulu mobil. Gitu kan jadinya. Nah, jadi seperti itu. Ya, sholawat kita seperti itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kembali di dalam firman-Nya, Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah berfirman, bilang katanya apa? Tidaklah aku mengutusmu wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat lil alamin, untuk seluruh alam. Ini siapa ini yang kena rahmat ini? Siapa yang kena? Kita doa umat Nabi Muhammad? Enggak. Semua dari orang yang muslim, orang yang non muslim sekalipun mereka mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sebab siapa? Sebab diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para binatang mereka mendapatkan rahmatnya Allah, mendapatkan rahmatnya Allah karena sebab diutus Nabi Muhammad. Pepohonan mereka mendapatkan rahmatnya Allah. Ya, karena sebab Nabi Muhammad. Banyak sebab-sebabnya Nabi Muhammad, banyak. Kalau dihitung-hitung nggak bisa sehari, nggak bisa 2 hari, berbulan-bulan pun kenikmatan karena sebab diutus Nabi Muhammad itu banyak, nggak bisa dihitung. Bahkan malaikat Jibril dikisahkan di suatu riwayat, malaikat Jibril pernah ditanya oleh Nabi Muhammad, ya Jibril ditanya tuh sama Nabi Muhammad, ya Jibril, apa yang kamu dapat ketika aku diutus menjadi seorang rasul? Apa yang disebut rahmatan lil alamin buat dirimu? Katanya Muhammad kepada malaikat Jibril. Katanya Jibril apa? Wahai Muhammad, ketahuilah, sebelum engkau diutus menjadi nabi, aku nggak pede jadi malaikat. Nggak pede jadi malaikat katanya. Malaikat jadi malaikat gak pede, nggak tahu mikirnya apa. Yang dipikirkan oleh malaikat Jibril itu cuma satu, entah Allah redho apa yang dia lakukan atau enggak. Redho apa enggak. Padahal malaikat adalah makhluk yang gak pernah maksiat kepada Allah. Tapi malaikat Jibril gak pede jadi malaikat, entah dia bakal dimasukin ke neraka atau surga. Ngomong kayak gitu ke Nabi Muhammad. Dilanjutin lagi jawabannya oleh malaikat Jibril. Tapi wahai Muhammad, ketika engkau diutus menjadi rasul yang disebut rahmatan lil alamin, katanya itu, aku makin lebih pede lagi jadi malaikat. Jadi pede malaikat. Nah, kita kalau pede berarti percaya diri ya. Percaya diri. Kenapa kau lebih percaya diri menjadi malaikat? Karena di dalam Al-Quran sudah termaktub namaku, sudah tercantum namaku, yang dimana di dalam surah At-Takwir, innahu laqawlu rasulin karim dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin. Dialah yang membawa ayat-ayat Al-Quran, dialah utusan Allah yang mulia. Siapa itu? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril kerjaannya cuma datang ke Allah, nyampe ke Nabi Muhammad. Datang ke Allah, nyampe ke Nabi Muhammad. Datang ke Allah, nyampe Nabi Muhammad. Gitu dong pekerjaannya. Para nabi, para rasul, gitu dong. Tapi beliau si malaikat Jibril,
itu merasa nggak pede pas sebelum diutusnya Nabi Muhammad. Dan ketika diutusnya Nabi Muhammad, beliau menjadi pede kembali. Masya Allah. Ya, jadi seperti itulah kisah yang dikisahkan di beberapa riwayat tentang kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau diceritain masih makin banyak lagi nih, benar aja ya. Nah, kalau ada yang tahu ya Al-Habib Masyhur Al-Adli, beliau almarhum beliau belum lama meninggal wafat. Beliau sebelum wafat beliau menyampaikan beberapa pesan kepada kita, orang-orang yang ada umat Islam yang ada di dunia. Menyampaikan beberapa pesan. Yang pertama, salah satunya itu yang saya ingat beliau menyampaikan, yaitu umat Islam adalah ummatul munasib. Umat yang demen sama momentum. Umat yang demen sama hari perayaan. Demen tuh. Ya, betul gak? Betul gak? Ketika lagi hari raya Idul Fitri, kita sholat Idul Fitri, ramai tuh. Yang tadinya jarang sholat, gak pernah ke masjid sama sekali, tiba-tiba datang, betul? Dan sholat Idul Adha, ada pemotongan kurban. Ada. Tuh, sholat. Terus kemudian ada lagi ketika kita perayaan Maulid seperti ini, kalau lagi datang rame banget. Kenapa? Karena isinya kadang-kadang niatnya ada yang kebulinya enak nih. Kebulinya enak. Kadang daging kambingnya empuk. Waduh. Daging kambingnya empuk biar enak dimakan katanya. Jadi yang kakek-kakek sama nenek-nenek bisa dimakan katanya itu. Kan kalau misalkan daging kambing, setahu saya itu alot. Tapi kalau yang masaknya oke, masaknya jago, dia udah nikmat banget tuh. Rasanya tuh nikmat banget. Nah, kemudian di situ dikatakan ummatul munasib. Nah, jadi beruntunglah kita daripada perayaan-perayaan ini yang tadi orang-orang yang gak punya, orang-orang yang miskin, orang-orang yang kurang-kurang ekonominya, kita jadi bisa ngerasain namanya makanan-makanan mewah. Emang dikira kebuli murah, mahal. Apalagi kalau tahu kalian nasi biryani harga sepiringnya cuma sepiring itu doang. Tahu berapa? 45.000. Itu kadang cuma isinya sama ayam, belum sama kambing. Kalau sama kambing 65.000. Masya Allah. Tapi mereka, alhamdulillah, yang orang-orang yang di bawah kurang ekonominya, mereka masih bisa merasakan bagaimana nikmatnya rasa makanan-makanan orang-orang yang di atas. Alhamdulillah. Kemudian ada lagi beberapa kisah. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seseorang yang ahli ibadah, yang ibadahnya sungguh luar biasa. Rasulullah pernah sholat malam. Sholat malam sampai kakinya bengkak. Ada yang pernah sholat malam sampai kaki bengkak? Enggak, Pak. Sholat malam, jangankan sholat malam, sholat fardu aja ketinggalan mulu. Betul? Iya. Jadi seperti itu. Ya, Rasulullah itu kalau sholat malam sampai kakinya bengkak karena lama sujudnya beliau. Sujud beliau kepada Allah lama. Pada suatu ketika diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah lagi tidur, ngecek, wah suaminya udah pulang apa belum? Ternyata udah pulang, ngeliat katanya suaminya lagi sholat. Aisyah lanjutin tidur, nggak mau ganggu suaminya. Ketika jam sekitar jam 2, beliau bangun lagi ngecek suaminya masih sholat atau enggak. Ternyata masih sholat, tidur lagi, dilanjutin tidurnya Sayyidah Aisyah. Kemudian Sayyidah Aisyah ketika pengen subuh, beliau bangun lagi ngecek suaminya masih ada, udah selesai atau belum. Ternyata lagi tahiyat terakhir, lagi pengen salam. Ketika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Aisyah bilang, ya Rasul, wahai suamiku yang sayang, yang paling aku cintai. Ya, dibilang,
engkau ini adalah manusia yang kalau engkau ngelakuin dosa, engkau udah dihapusin duluan dosanya. Ya, sebelum ngelakuin udah dihapusin duluan dosanya. Yang belum dilakuin udah dihapusin. Enak gak? Kita banyakkan dosa, sok-sokan gak mau sholat. Rasulullah udah diampunin dosanya tapi masih sholat. Tuh, ya, begitu. Kemudian dibilangin, udah gak usah banyak-banyak wahai suamiku yang paling aku sayang. Nanti kaki kamu sakit lagi, bengkak tuh lihat kaki kamu. Jangan terlalu banyak-banyak ibadah. Allah udah dijamin kamu masuk ke dalam surga. Di mana dalam firman Allah, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Itu yang tadi kita baca. Ya, Allah telah mengampuni dosa-dosamu wahai Muhammad yang sebelumnya yang udah dilakuin ataupun yang akan datang. Diampuni itu dari dosa-dosa Nabi Muhammad. Di situ Nabi Muhammad ngomong apa kepada istrinya? Wahai istriku yang paling cantik, Umairah, wahai perempuan yang pipinya merah-merah beneran, merahnya beneran ya, bukan karena lipstik ditempel-tempel begini, bukan. Ya, pipinya yang kemerah-merahan. Tuh, Umairah kepada Aisyah yang tadi dijelaskan oleh Bapak Abdul Rahim para sekolah kita. Aisyah adalah anaknya daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ketika di situ Rasulullah menjawab pernyataan yang dikatakan oleh Sayyidah Aisyah. Wahai Aisyah, afala uhibbu an akuna 'abdan syakura? Apakah aku tidak senang ketika Allah menobatkan aku, ketika Allah memberikan gelar kepadaku sebagai hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Rasulullah ibadah bukan karena pengen nyari pahala, dia pengen syukur doang, pengen bersyukur. Biar kenapa? Apa yang Allah berikan, nikmat yang Allah berikan kepada beliau itu Rasulullah syukurkan. Allah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi seperti itu mungkin kisah singkat daripada sejarah Nabi Muhammad SAW. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, dan apabila ada kata-kata yang benar itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat buat kita semua, khususnya buat Al-Fakir, buat saya sendiri. Akhiran hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.